Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube SMA Negeri 1 Majenang. Oke, ini adalah podcast pertama kita. Bersama saya, Endang Triwayuningsih. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu guru muda di SMA Negeri 1 Majenang. Cantik, lalu menarik. Siapa lagi kalau bukan yang satu ini. Hai Ibu. Halo juga Ibu. Oke, bisa perkenalan dulu biar netizen di sana bisa kenal ya. Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Diatur Ngatiko. Nah, di SMA Negeri 1 Majenang ini biasanya dipanggil Ibu Diah. Oke, Ibu Diah. Ngajar apa, Bu? Di SMA Negeri 1 Majenang saya mengajar mata pelajaran pendidikan seni budaya. Pendidikan seni budaya itu berarti partnernya dengan Pak Sudiono ya? Iya, Pak Dion. Oke, Pak Dion. Sejak lama nih mengajar di SMA, sejak kapan? Berapa lama di sini? Udah 1 tahun sih Bu. Ya, jadi masuk ke sini tuh tanggal 2 Januari 2020, jadi udah 1 tahunan ya, baru 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Berarti baru banget lulus atau gimana nih? Iya, jadi baru banget lulus. Dulu tuh lulus wisuda Oktober, terus Desember daftar, terus Januari langsung ngajar di sini. Alhamdulillah. Oke, berarti setelah lulus langsung mengaplikasikan ilmunya ke anak-anak ya. Betul sekali. Dan itu juga belum seperti sekarang ini yang secara daring gitu ya. Dulu tuh kita sempat tatap muka dulu ya Bu, sebelum akhirnya ada pertemuan jarak jauh seperti ini. Oke. Dulu ketika kuliah itu pendidikan seni budaya itu seperti apa sih? Ini netizen tuh banyak yang pengen tahu tuh gimana. Kalau di perkuliahan tentunya beda banget ya Bu sama waktu di SMA atau SMP dulu. Soalnya kalau di perkuliahan itu kita lebih lebih fokus gitu ya, lebih spesifik gitu. Jadi lebih mendalami ilmu yang dipelajari. Beda sama waktu SMA. Kalau SMA kan kita hanya tahu dasar-dasarnya aja, paling ya menggambar ya tahu menggambar apalah, cuma bentuk apa-apa gitu. Terus musik ya paling cuma dikenalkan dengan yang dasar-dasar saja. Tari malah nggak ada sama sekali di waktu SMA ya. Iya, jadi waktu kuliah tuh bener-bener terjun langsung dan materi yang dipelajari tuh dalam banget gitu. Oh, lebih berarti spesifik sih. Berarti pendidikan seni itu dari budaya itu tarinya ya? Iya, kalau saya kebetulan ambilnya pendidikan seni tarinya. Pendidikan seni tari, tapi ketika pengaplikasiannya di sekolah itu menyeluruh, ada seni rupa, ada seni tari, ada juga seni musik, tapi bisa di tiga-tiganya ini? Ya insya Allah bisa, cuma kalau lebih mendalam ya ke seni tari, lebih ini. Oke. Asiknya apa sih mempelajari seni budaya atau apalagi secara khusus itu seni tari? Kalau asik tuh asik banget sih Bu, kalau ditanya asik. Beneran deh, seni itu gimana ya? Karena tujuan dari pembelajaran seni tari, seni itu kan buat rekreasi salah satunya ya, rekreasi siswa. Jadi ketika anak-anak udah ruwet sama pelajaran-pelajaran yang memusingkan gitu ya, kayak mungkin matematika, fisika, atau kimia gitu, di seni ini perannya adalah untuk merefresh kembali otak mereka. Jadi buat ya senang-senang gitu, rekreasi, udah pusing-pusing kita nari bareng, kita nyanyi bareng atau ngegambar gitu kan, jadi anak-anak lebih terrefresh gitu otaknya. Itu asik banget sih kalau seni. Iya, asik. Karena seni itu memang untuk seni itu kan untuk semua orang tuh beda-beda ya. Keindahan itu beda-beda setiap orang levelnya. Tapi ada juga loh orang yang sama sekali kalau bisa ketemu seni ini langsung takut, langsung gimana, yang langsung khawatir. Itu kenapa itu? Itu saya juga nggak tahu ya sama orang kayak gitu. Mungkin atau bidangnya nggak di situ. Mungkin bisa jadi sih. Mungkin nggak ada rasa ketertarikan kali ya. Jadi ya gimana ya, kalau udah nggak ada rasa ketertarikan pasti ya nggak mau lah ya gitu. Padahal ketika sudah mengenal terus dia terjun ke dalamnya pasti ya enjoy juga gitu, nanti lama-lama juga suka juga gitu. Prospek mengambil jurusan pendidikan seni di masa depan itu apa? Prospek kedepannya tentu saja mengajar ya Bu, karena saya kan ambilnya pendidikan. Nah terus karena peminat seni itu sedikit banget ya, tapi peluang kerjanya di sana tuh lowongan kerjanya tuh di mana-mana ada gitu loh. Jadi otomatis peluang kerja untuk seni pendidikan itu banyak gitu, beda dengan jurusan-jurusan lain ya. Bukannya sedang menjatuhkan jurusan lain atau bagaimana, tapi kenyataannya emang seperti itu gitu. Contohnya seperti jurusan pendidikan fisika atau matematika, kimia dan lain-lain itu udah banyak banget
Ya, iya nggak? Banyak banget. Jadi contohnya aja kayak di SMA Negeri 1 Majenang. Apa yang udah melamar tuh banyak banget, tapi ternyata gurunya masih penuh gitu. Jadi kayak waiting list gitu. Sedangkan seni itu kosong gitu loh. Maksudnya gampang kosong gitu karena emang dari orangnya sendiri tuh juga udah nggak ada gitu, jarang yang ngambil pendidikan seni gitu. Iya, dan juga mungkin butuh orang-orang yang profesional ya untuk bisa membidangi itu. Nggak bisa kan orang cuma bisa gambar, bisa langsung diutus menjadi guru seni kan nggak ya. Memang harus ada profesionalnya sendiri gitu ya. Apalagi dengan latar belakang yang sudah spesifik pendidikan seni gitu. Oke. Berarti tadi antara seni di kuliah dan di SMA itu memang berbeda ya. Beda sekali. Jauh Oke. beda. Lalu ketika ada siswa nih yang memang berminat untuk mengambil pendidikan seni besok ketika di universitas, itu tipsnya apa? Yang pertama nih untuk anak-anak dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang sudah memiliki niatan untuk untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mengambil apa yang sesuai dengan bakat kalian, apalagi di seni, ini jangan takut-takut ya. Jangan dengerin kata orang lain yang katanya, nanti seni kamu ke depannya mau jadi apa, atau seni tuh nggak bermanfaat lah, apa gitu ya Bu. Kan kita sering banget nggak sih denger yang kayak gitu, kayaknya bener. Seni tuh terlalu disepelekan gitu sama orang-orang gitu ya. Nanti jadi apa? Kalau udah nggak spesifik banget kerjanya ngapain, cuma gambar. Iya, sering banget saya dapat omongan seperti itu dari orang-orang. Tapi kenyataannya nggak seperti itu Bu. Ya, contohnya saya mengalami sendiri gitu ya. Dulunya saya masuk seni tuh juga sama orang-orang tuh kayak, kamu apaan seni tari gitu, pendidikan seni nanti mau jadi apa gitu. Tapi terbukti setelah sekarang ini saya mengajar, terbukti oh iya ya, dulu coba aja kalau saya nggak jadi ambil pendidikan seni, coba aja kalau saya ambil pendidikan yang lain, mungkin saya sekarang belum nggak dapat kerjaan secepat ini gitu loh gitu. Jadi jangan takut buat kalian yang memiliki keinginan untuk terjun di dunia pendidikan seni, langsung aja, jangan ragu-ragu, yakinkan kedua orang tua kalian prospek kerjanya nanti kedepannya seperti apa. Terus yang penting itu adalah kalian nantinya saat menjalankan kuliah itu kalian nggak tertekan gitu loh Bu ya. Kalau misalnya menjalankan kuliah dengan hobi itu kan asik gitu ya. Iya, betul. Jadi ya enak aja gitu, nggak ada rasa tertekan lah atau apalah. Kita setiap kuliah ya kita rekreasi, kita refreshing, kita menjalankan hobi kita gitu. Betul. Jadi jangan sampai takut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kalau emang kalian benar-benar mau niat di seni. Oke, jadi untuk kalian nih yang memang sudah punya niatan, sudah punya minat, udah punya bakat, apalagi kembangkanlah. Apalagi sekarang ya era digital itu dimana misalnya kalian bisa desain, pinter gambar, nantinya itu tidak untuk konsumsi kalian sendiri. Sekarang banyak loh online shop atau yang lain tuh butuh jasanya kalian. Betul. Orang bisa berjualan belum tentu bisa desain, makanya ambil jasanya kalian. Iya, betul. Apalagi tentang fotografi dan lain-lain, seni tuh banyak banget kalau kalian bener-bener kembangin, di masa depan itu akan bisa menjadi penghasilan yang mungkin akan besar gitu. Karena mungkin itu peluang sih ya Bu namanya ya, karena orang jarang mengetahui tapi kita udah tahu duluan nih ke depannya. Jadi wah ya itu, jadi yang namanya peluangnya besar tuh seperti itu, karena orang-orang banyak nggak tahu, orang-orang banyak menyepelekan, tapi kita mengambil kesempatan itu gitu. Nah intinya banyak-banyak lihat peluang, banyak-banyak kita memanfaatkan kesempatan. Ketika udah punya bakat, manfaatin. Jangan takut sama omongan orang yang nanti itu seni ngapain sih? Seni musik main gamelan, main angklung, main organ di nikahan orang. Enggak, apalagi sekarang era digital itu udah keren banget. Di masa depan tuh akan bisa menjadi perhitungan. Kalian pinter musik, bikin cover lagu di YouTube, dapat AdSense kan lumayan, ya kan? Luas banget lah dunia seni itu. Mungkin mereka orang-orang yang beranggapan seni itu apa sih, mungkin mereka nggak tahu aja gitu ya. Orang-orang yang berpikiran sempit aja sih gitu. Yang jelas kalau orang-orang seni biasanya pikirannya tuh luas. Nah, jangan cuma terpaku dalam satu titik gitu. Semua hal itu bisa dipikirin kalau kita itu punya inspirasi yang banyak. Betul. Gitu. Oke. Yang lain lagi nih Bu, ini kan lagi daring ya, lagi daring, pembelajaran jarak jauh, entah sampai kapan pandemi berakhir kan. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan pendidikan seni itu sendiri? Karena
saya taunya kan seni itu kan kita praktek. Prakteknya iya. Nah kalau cuma teori kan, aduh bosan banget sih teori ini, gimana ini metodenya? Nah kalau misalnya untuk saat ini ya, jujur saya juga kerasanya kayak, aduh kok kaku banget sih kayak gini. Soalnya setiap kali pembelajaran dulu waktu masih pertemuan langsung ya, saya tuh arahkan semua siswa satu kelas itu nggak boleh ada yang diem Bu. Jadi semuanya harus aktif, semuanya harus bergerak gitu. Nah sekarang setelah daring, ya ampun ya gimana mau gerak ya Bu ya, orang di Zoom aja misalnya atau apa yang secara online gitu. Ya gimana kan nggak asik ya Bu kalau kayak gitu. Paling ya saya hanya memberi tugas aja sih. Jadi sekarang lebih tetap berpedomannya kepada LKS aja. Terus ngerjakan tugas dari LKS. Nah untuk selanjutnya nanti kalau di akhir semester baru nanti saya akan adakan praktek melalui video. Gitu. Oke, nah, jadi besok nih di semester 2 tunggu kalian ya. Tunggu. Iya, selama ini tugas seni nggak berat-berat, bahkan ya nggak menyesakan gitu ya. Mungkin kayak kalau yang dari mata pelajaran lain kan kayak aduh tugas mulu, tapi seni tunggu di akhir ya. Tunggu. Semester akhir kalian bikin video satu-satu ya, suruh nari. Surprise ini ya. Surprise nari, oke. Oke, kemarin kita buka Q&A di Instagram resmi SMA Negeri 1 Majenang, dan ini tuh banyak ya pertanyaannya, apalagi pertanyaannya sungguh sangat berbobot. Mungkin ini dari alumni atau dari memang alumni yang sudah kuliah gitu, jadi pertanyaannya tuh memang berbobot. Wow. Nah, kita pilih Jadi beberapa. deg-degan saya jawabnya nanti. Kita pilih beberapa karena pertanyaannya hampir sama. Paling ada beberapa aja yang kita tampilkan. Kayak pertanyaan pertama nih. Bagaimana peran seni dan budaya di masa modern saat ini? Nah, kalau untuk perannya sendiri di era modern sekarang, otomatis ya yang jelas itu melestarikan budaya ya Bu, melestarikan budaya warisan dari leluhur kita gitu. Soalnya kan di era sekarang tuh hampir tergeser gak sih Bu sama budaya-budaya dari luar gitu. Apalagi sekarang K-pop merajalela, wah di mana-mana. Itu apalagi murid-murid SMA tuh sasaran utamanya itu gitu ya. Pasarnya gitu. biasa. Sekarang siapa sih anak SMA yang nggak tahu BTS, yang nggak tahu Blackpink, yang dan How you like that gitu ya. Saya taunya cuma itu doang sih. Saya juga. Oke, berarti perannya selain itu apa lagi? Perannya jadi kita tuh apa ya, sebisa mungkin untuk tidak sampai diambil alih gitu oleh budaya-budaya luar sana gitu. Jadi pengennya ya budaya kita sendiri gitu. Kita harus bangga sama budaya kita sendiri. Orang budaya Indonesia juga banyak kok bagus-bagus gitu ya. Karena kalau misalnya di saingan apa di apa sih namanya, dibandingkan dengan budaya orang luar, misalnya yang Korea kita ambil aja contohnya K-pop ya, dengan dance-nya mereka gitu ya, Indonesia nggak kalah bagus deh. Kita dari Sabang sampai Merauke kita punya semua tarian gitu ya, dengan bentuk-bentuk yang beraneka ragam, dengan pakem-pakemnya masing-masing, dengan filosofinya masing-masing, itu jauh lebih indah gitu. Jadi geraknya juga nggak asal gerak gitu. Terus kalau mau dibandingin dengan lagunya, ya lagu-lagu Indonesia juga bagus-bagus ya Bu ya. Iya, apalagi daerah-daerah lagu-lagu Nusantara tuh pesannya juga mendalam, terus musiknya bagus. Pokoknya kalau dibandingkan tuh ya kita sebenarnya lebih bagus gitu. Nah, tinggal tugas kita itu untuk menyadarkan itu kepada masyarakat Indonesia, terutama siswa-siswa kita nih yang nantinya akan menjadi penerusnya gitu kan. Kalau misalnya sekarang siswa kita terus dicokokin sama budaya-budaya Barat, budaya Korea dan lain-lain, itu ya nanti siapa yang mau meneruskan gitu budaya Indonesia? Nanti malah anak cucu kita bisa-bisa nggak tahu nih kalau ternyata Indonesia tuh ternyata Jawa Tengah tuh punya tarian gambyong, punya tari merak dan lain sebagainya gitu. Taunya ya udah dance cover aja yang seperti itu gitu loh. Iya betul. Apalagi mungkin peran dari kita itu ya untuk bisa memberikan pemahaman ya kepada anak-anak, atau mungkin ada beberapa orang yang memang dengan kreatif bikin ibaratnya ada mix antara budaya-budaya yang ada di Indonesia di mix lagi untuk lebih modern. Jadi anak-anak mengenalnya bisa lewat situ gitu mungkin ya. kita bisa menyesuaikan dengan dengan kondisi anak-anaknya sendiri ya. Jadi biar anak-anak tuh mikirnya nggak kuno-kuno banget gitu ya. Ternyata budaya Indonesia juga ada nih yang yang kelihatannya fresh gitu, nggak yang jadul-jadul atau gimana gitu. Ya mungkin lebih di packing dengan yang lebih menarik gitu ya. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah berkecimpung di dunia seni itu menjanjikan dan masih diminati di era digital saat ini? Tadi udah sedikit dibahas ya, ya kan tadi ya
prospek kedepannya gitu sama juga sih jawabannya itu menjanjikan banget sih kalau menurut saya ya yang merasakan. Karena gini Bu, dari peluang kerjanya aja nih ya, ini saya menceritakan diri sendiri. Waktu saya masih kuliah semester 4 ya, itu tuh udah ada sekolah yang nanyain loh, udah kayak ngajar di sini aja besok, gini-gini atau terus bahkan waktu liburan semester tuh ada sekolah yang langsung narik saya buat ngajarin anak-anak gitu. Jadi wah kok kayak gini ya, kok ternyata semenjanjikan ini gitu. Karena belum banyak nih, apalagi di Majenang kan guru seni, apalagi guru tari di Majenang tuh belum ada kan ya, baru di sekarang saat ini baru saya gitu. Jadi kalau ditanya menjanjikan ya menjanjikan sih ke depannya. Apalagi, nah untuk guru-guru ini tujuan utamanya apa sih yang pengen diraih itu apa? PNS kan ya. Pasti banyak buat guru-guru yang berlomba untuk menjadi PNS, ikut CPNS gitu ya. Nah betul. Untuk di seni ini peluangannya kalau menurut saya lebih besar dari peluang yang mata pelajaran lain sih ya. Karena kemarin saya sempat mengikuti juga CPNS 2019. Itu saingannya satu sekolah tuh paling cuma 10, 9, paling banyaknya 20 gitu. Sedangkan saya nanya-nanya ke teman-teman guru yang lain, saingannya berapa Bu? Sampai ratusan. Bener. Banyak banget itu. Apalagi kalau mapel-mapel UN tuh. Iya, ratusan, tapi yang diambil tuh paling cuma 2, satu sekolah gitu kan. Betul. Jadi, wah ternyata seni ya enak ya, maksudnya nih, ya menjanjikan gitu. Habis Budiah ngomong gini, jangan-jangan nih banyak yang peminat seni, nanti ujung-ujungnya banyak lagi nih pesaingnya. Wah, parah ini gimana ya? Aduh, saya salah ngomong gak boleh. Wah, nggak apa-apa. Saya belum lulus sih soalnya PNS, besok bisa-bisa saingan saya bertambah ini. Iya, bagaimana ini nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah, namanya rezeki udah diatur. Iya, ini sharing ilmu. Betul ya. Kan jadi kita nggak mau sukses sendiri ya Bu, maksudnya betul. Apalagi ini khusus untuk alumni SMA Negeri 1 Majenang, untuk anak-anak di SMA Negeri 1 Majenang, ya siapa sih yang nggak seneng kalau misalnya kita dari alma mater yang sama terus bisa mengharumkan nama SMA Negeri 1 Majenang, sukses bareng-bareng kan seneng gitu ya Bu ya. Betul karena kita nggak tahu ya takaran sukses setiap orang itu seberapa gitu, beda-beda. Ada orang yang seneng ketika sudah lulus itu udah merasa sukses. Ada yang orang udah punya pekerjaan tetap, takarannya itu namanya sukses. Jadi jangan pernah membandingkan kesuksesan satu orang dengan orang yang lain gitu loh. Apalagi kalian tiba-tiba nggak kepilih, misalnya kepengen milih jurusan seni tapi nanti nggak bisa lolos, mungkin nanti kalian bisa ambil jurusan yang lain, nanti kalian tetap mengembangkan minatnya kalian, bakatnya kalian itu di yang lain, jadi kalian punya ilmu yang lengkap. Betul gitu sekali. Ya iya, karena zaman-zaman seperti ini tuh sungguh bener-bener kalau kita mau mengeksplor diri, mau mengembangkan diri, bener-bener bisa akan berkembang gitu, akan bisa termanfaatkan dengan baik lah. Dengan media-media yang mendukung saat ini ya Bu ya. Jadi, cuma main Android, ada aplikasi-aplikasi desain mainan di situ bisa untuk dikenalin ke orang gitu ya. Iya. Mendukung sekali sebenarnya ya media-media. Betul, apalagi itu. Dengan relasi. Jangan lupa nih untuk kalian, jangan terlalu sibuk dengan kegiatan kalian sendiri, tapi kalian berhubungan dengan orang lain karena kalian nggak bisa hidup sendiri ya kan Bu? Betul. Iya, sosialisasi itu penting. Terima kasih Ibu Diah sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Dan para penonton juga akan terinspirasi dari podcast yang sudah kita tayangkan nih. Amin. Itu harapannya gitu ya Bu ya. Ya, harapannya. Podcast itu harapannya seperti itu. Nah, betul. Jadi setelah ini mungkin kalian yang masih ragu mengambil seni atau kalian yang masih galau, bimbang tentang masa depan seni itu seperti apa, dari video ini bisa mengambil manfaat, mengambil inspirasi dan lebih kembangkan lagi diri kalian begitu. Terus juga kalau misalnya mungkin nanti ada pertanyaan, langsung aja bisa datang ke Bu Endang. Ada pertanyaan sekitar seni, bisa langsung sekitar seni ke saya. Gitu. Oke. Atau komen juga. Atau komen di bawah. Ya. Nah Bu, sebelum udahan nih ya podcastnya, kita tutup dengan yel-yel ya. Oh, ada yel-yelnya? Ada dong, seni budaya punya yel-yel kita. Jadi setiap selesai pelajaran tuh sisa kita yel-yel dulu biar semangat. Gitu. Saya ajarin ya. Ajarin ya, gini. Tangannya gini. Nah, nanti kalau saya bilang seni budaya, Ibu jawab salam seni, salam budaya, ho ya. Oh iya. Ho-nya yang kenceng. Gampang. Langsung ya? Ya, oke. Siap. Seni budaya, salam seni, salam budaya, ho ya. Yeay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian podcast kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya di YouTube SMA Negeri 1 Majenang.